Salam, perkenalkan saya mahasiswa PPG dalam jabatan 3 tahun 2020 yang diselenggarakan oleh LPTK IAKN Ambon. Nama Subiakto NIM 1520200104335. Siap untuk dinilai dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen, materi gereja yang melayani dan bersaksi di dunia. Hari ini Senin 7 Desember 2020 pukul 8.00 sampai 10.00 WITA. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Baik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Puji Tuhan, senang dapat berjumpa dengan anak-anakku sekalian pagi hari ini untuk melaksanakan pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Walaupun kita di tengah-tengah pandemi COVID-19, tetapi itu tidak mengurangi semangat kita untuk belajar pendidikan agama Kristen. Bagaimana? Kalian sudah siap untuk belajar? Ya, terima kasih. Jadi kita harus punya semangat, punya motivasi untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Karena dengan belajar mengetahui kebenaran firman Tuhan itu, hidup kita dapat berarti bagi diri kita sendiri, bagi orang lain, dan bagi masyarakat. Anak-anakku sekalian, untuk memulaikan pembelajaran kita pagi hari ini, kita akan menyanyi dan berdoa. Ya, kita akan nyanyikan itu pujian Kidung Jemaat 426. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai menetap dan damai yang menetap. Gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang. Kuasa Kristus kan nyata, ramai dan kebenaran. Baik anak-anak sekalian, mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan pujian syukur kepadamu pagi hari ini, karena kasih kemurahan-Mu, penyertaan dan perlindungan-Mu di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Pagi ini Tuhan, Engkau pertemukan kami di kelas ini untuk belajar kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua, berkati kami, beri kami pemahaman Tuhan untuk dapat mengerti kebenaran firman-Mu yang kami akan pelajari pagi hari ini. Berkati firman-Mu, berkati guru kami. Kami sudah siap belajar di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita buka di dalam doa pembelajaran kita pagi hari ini. Sekarang Bapak akan ngecek kehadiran kita pagi hari ini. Bella Safira Taidi, Fernando Burnau, Alpaya, Freddy Christian Sasume, Diska Gabriel, Mikael Nayon, Mesiolini Ngasa, Nanci, Yudiardi, Juliana, Salwa. Oke, baik. Anak-anak sekalian, pada minggu kemarin kita sudah belajar tentang gereja yang hidup di dunia. Ya, gereja yang hidup di dunia. Ya, baik anak-anak sekalian, pada minggu yang kemarin kita sudah belajar tentang gereja yang hidup di dunia. Sebagai gereja yang hidup, kita harus memberitakan tentang Yesus Kristus yang telah menebus kita dan mempersatukan kita. Dan persatuan itu kita harus wujudkan di dalam persekutuan hidup kita dengan orang-orang lain, baik sesama yang beragama Kristen maupun dengan orang-orang lain yang berbeda keyakinan sekalipun. Hari ini kita akan belajar tentang bab 4, yaitu gereja yang bersaksi dan melayani di dunia. Adapun tujuan pembelajaran kita pagi hari ini, yang pertama
menyebutkan sifat-sifat gereja. Yang kedua, menganalisis tugas panggilan gereja. Yang ketiga, menyebutkan beberapa contoh pelayanan sosial yang dapat dilakukan oleh gereja atau jemaat kita masing-masing dalam masa pandemi COVID-19 ini. Kemudian yang keempat, menjelaskan bagaimana kehidupan seorang murid Kristus diwujudkan dalam bentuk-bentuk pelayanan dan kepedulian kepada orang lain tanpa membeda-bedakan. Metode pembelajaran kita pagi hari ini yaitu scientific, bentuk pembelajaran kelompok. Adapun penilaian, yang pertama untuk penilaian sikap dalam bentuk observasi, untuk penilaian pengetahuan dalam bentuk tes uraian. Kemudian untuk penilaian keterampilan dalam bentuk penugasan. Untuk masuk dalam kegiatan inti pembelajaran kita pagi hari ini, saya persilakan untuk anak-anakku sekalian memperhatikan atau mengamati video pembelajaran yang Bapak sudah siapkan. Setelah kita menyaksikan pemutaran video tentang kegiatan sosial yang dilakukan oleh gereja, sekarang saya beri kesempatan buat anak-anak sekalian untuk mengamati Alkitab yang ada di hadapan anak-anak sekalian yang kalian sudah bawa, dan kita buka di dalam Yohanes pasal 15 ayat 18 sampai 19.
Silakan dibuka di dalam Yohanes pasal 15 ayat 18 sampai 19. Silakan dibaca. Anak-anakku sekalian buka di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Silakan dibaca. Kisah para Rasul 1 ayat 6 sampai 8 dan Kisah para Rasul 6 ayat 1 sampai 6. Kisah para Rasul 1 ayat 6 sampai 8. Silakan dibaca. Kisah para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 6. Kisah para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 6. Kita menyaksikan video yang telah kita putar tadi dan mengamati membaca ayat firman Tuhan yang telah kita baca bersama tadi. Sekarang saya berikan kesempatan buat anak-anak sekalian untuk menjawab pertanyaan. Ada 4 pertanyaan yang kalian akan jawab yang saya sudah tulis di dalam lembar kegiatan peserta didik. Ini anak-anak sekalian jawab melalui diskusi kelompok. Jadi saya persilakan buat anak-anak sekalian untuk mengatur kelompok masing-masing. Jadi di sini kelompok 1 5 orang, kelompok 2 4 orang, kelompok 3 4 orang, dan kelompok 4 5 orang. Jadi anak Krisabella pindah di sini. Pindah di sini. 4 pertanyaan. Yang pertama, sifat-sifat yang harus dimiliki oleh gereja. Yang kedua, apa tugas panggilan gereja? Yang ketiga, bagaimana kehidupan seorang murid Kristus diwujudkan dalam bentuk-bentuk pelayanan dan kepedulian kepada orang lain tanpa membeda-bedakan. Pertanyaan yang keempat, bagaimana bentuk contoh pelayanan sosial yang dilakukan gereja pada masa pandemi COVID-19 ini? Jadi pertanyaan yang ada silakan anak-anak sekalian diskusikan dan kalian jawab melalui lembar kegiatan peserta didik yang Bapak akan bagikan. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2. Ini untuk kelompok 3, ini untuk kelompok 4. Ya, jadi silakan berdiskusi untuk menjawab pertanyaan yang Bapak telah berikan tadi. Jadi pertanyaan pertama itu dijawab oleh kelompok 1. Pertanyaan kedua dijawab oleh kelompok 2. Pertanyaan 3 dijawab oleh kelompok 3. Dan pertanyaan yang keempat dijawab oleh kelompok 4. Silakan diskusi dimulai dari sekarang. Waktu diskusi kita sudah selesai. Sekarang saya beri kesempatan buat masing-masing kelompok untuk membacakan hasil diskusinya. Jadi 1 orang sebagai perwakilan dari kelompok untuk membacakan
hasil diskusi masing-masing. Kita mulai dari kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1. Siapa yang membacakan? Anak Giska. Ayo, Giska. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Saya akan membacakan diskusi kami kelompok 1. Sifat-sifat gereja. Gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Melalui 4 ciri itu, gereja menyatakan bahwa yang insani dan ilahi bersatu di dalam diri gereja. 4 ciri ini saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Gereja berdiri dan dirinya sendiri melainkan berkat karunia Roh Kudus. Karena Kristus yang menjadikan gereja. Gereja yang satu. Kesatuan di dalam gereja mendapatkan dasarnya dari kesatuan Tritunggal, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Tritunggal kendati memiliki 3 pribadi, namun hakikatnya adalah satu. Sama halnya dengan gereja. Kendati beraneka ragam, namun tetap satu, yaitu gereja yang berkumpul dalam Tuhan Yesus Kristus. Roh Kuduslah yang menyatukan gereja. Dalam konteks kehidupan Kristiani, kita menyadari bahwa dosa menyebabkan terjadinya perpecahan dan pertengkaran. Sebaliknya, di mana ada kebajikan, di sana ada perdamaian. Roh Kudus membimbing gerejanya untuk senantiasa masuk lebih dalam menuju kebersatuan antara umat dan terlebih dalam Yesus Kristus. Gereja yang satu ini terdiri dari pengakuan iman yang sama, perayaan ibadat bersama dan sakramen-sakramen, suksesi apostolik yang oleh tahbisan menegakkan kesepakatan sebagai saudara dan saudari dalam kerajaan Allah. Gereja yang kudus. Gereja menjadi kudus karena Yesus Kristus adalah kudus. Yesus telah mengasihi gerejanya dan menyerahkan dirinya untuk gereja untuk menguduskannya sehingga umat dipersatukan dengan Yesus menjadi kudus. Pengudusan manusia dalam Kristus merupakan tujuan semua karya di dalam gereja. Gereja Katolik. Kata Katolik berarti mau merangkul semuanya. Gereja diutus oleh Kristus ke seluruh dunia. Setiap gereja lokal bersama dengan uskup berusaha menerjemahkan keberadaan Tuhan Yesus Kristus sesuai dengan situasi dan kehidupan konkret masyarakat. Wajah gereja bukanlah semua harus sama dengan gereja yang ada di Vatikan, melainkan beraneka ragam dan berbeda-beda. Adapun yang sama adalah isinya atau esensinya. Gereja yang apostolik. Gereja yang didirikan atas dasar para rasul memiliki 3 macam arti. 1. Ia tetap dibangun atas dasar para rasul dan para nabi. 2. Dengan bantuan Roh Kudus yang tinggal di dalamnya, ia menjaga ajaran, warisan iman, serta pedoman-pedoman sehat para rasul dan meneruskannya. Ia tetap diajarkan, dikuduskan, dan dibimbing oleh para rasul pada saat kedatangan Kristus kembali. Mereka yang menggantikan para rasul adalah dewan uskup yang dibantu oleh para imam. Ya, demikianlah hasil diskusi dari kelompok 1. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Akan dengarkan hasil diskusi dari kelompok 2. Kepada kelompok 2 disilakan. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Gereja yang memuridkan. Sebelum Tuhan Yesus meninggalkan para murid di dunia dan kembali ke surga, ia memberikan amanat penting yang harus dilakukan oleh murid-muridnya. Dalam Matius 28 ayat 18-20, Tuhan Yesus berkata, "Kepadaku telah kuberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Sebelum kenaikannya ke surga, Tuhan Yesus mengucapkan beberapa kalimat yang jika kita renungkan dan teliti lebih dalam, menyatakan secara garis besar isi hati dan rencana Allah untuk manusia sepanjang sejarah. Secara khusus kita bisa mengenali rencana Allah tersebut dengan mengamati kata segala atau semua yang muncul sebanyak 3 kali dalam bacaan di atas. Segala kuasa telah diberikan. Tuhan Yesus menyatakan bahwa ia telah memiliki
Ia adalah pribadi yang paling berkuasa saat ini, dan segala sesuatu tunduk di bawah otoritasnya. Realita ini memberikan kita pengharapan sekaligus alasan yang sangat kuat untuk senantiasa tunduk dan melakukan apapun yang Ia perintahkan. Karena apa yang direncanakannya pasti akan terjadi. Segala kuasa ini juga tersedia bagi kita saat kita melakukan apa yang Dia amanatkan. Tidak ada hal lagi yang perlu kita takutkan atau khawatirkan saat berada dalam rencana yang agung ini. Jadikan segala kuasa bangsa murid Kristus. Inilah sebenarnya yang ada dalam hati Tuhan, yaitu bahwa Ia mengasihi semua bangsa di seluruh dunia dan rindu agar mereka semua mengenalnya sejak penciptaannya. Hati Tuhan tertuju kepada seluruh bumi untuk memberkati seluruh penghuninya. Ia memiliki Abraham untuk menjadi saluran berkat-Nya bagi segala bangsa. Kejadian 12 ayat 1-3. Dan setelah itu Ia memilih gereja sebagai keturunan Abraham. Galatia 3 ayat 29. Untuk meneruskan panggilan ini, Tuhan memang tidak secara langsung menyatakan diri-Nya kepada bangsa-bangsa di dunia. Ia memilih suatu umat secara khusus, bekerja di dalam mereka untuk kemudian memakai mereka sebagai sarana berkat-Nya kepada seluruh dunia. Kristus telah menyelesaikan karya terbesarnya, oleh karena itu Ia menyatakan bahwa sudah waktunya kabar baik itu diberitakan ke seluruh dunia. Melakukan segala firman, inilah esensi praktis dari apa yang diperintahkan Yesus. Ia bukan sekedar mengumpulkan pengikut, tetapi murid, yaitu mereka yang akan melakukan segala sesuatu yang diperintahkan dalam firman-Nya. Terima kasih. Ya, kita tidak dengar bersama pemaparan hasil diskusi dari kelompok 2. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Akan dengarkan pemaparan hasil diskusi dari kelompok 3. Kepada kelompok 3 disilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan bacakan hasil diskusi kami kelompok 3. Gereja yang bersaksi. Dalam istilah bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, kesaksian diterjemahkan menjadi satu marturia. Dari kata ini kemudian dikenal istilah martir atau syuhada, yaitu orang yang mati syahid meninggal karena imannya. 2. Marturia berasal dari bahasa Yunani. Marturia sama dengan kesaksian, marturein sama dengan bersaksi. Marturein dalam Perjanjian Baru memberi arti antara lain: 1. Memberi kesaksian tentang fakta atau kebenaran. Lukas pasal 24 ayat 48. Matius pasal 23 ayat 31. 2. Memberi kesaksian baik tentang seseorang. Lukas pasal 4 ayat 22, Ibrani pasal 2 ayat 4. 3. Membawakan khotbah untuk perkabaran Injil. Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 11. Di sini bersaksi sebagai istilah pengutusan atau pekabaran Injil. Ya, kita sudah mendengarkan pemaparan diskusi dari kelompok 3 dan kita beri aplaus untuk kelompok 3. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan hasil diskusi dari kelompok 4. Kepada kelompok 4 disilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin membacakan hasil diskusi kami. Pelayanan sosial gereja. Definisi pelayanan sosial: pada dasarnya manusia adalah makhluk yang tidak bisa hidup seorang diri. Karena itu manusia disebut sebagai makhluk sosial atau homo sosial, yang paling membutuhkan dan saling bergantung satu dengan yang lain, sehingga dapat saling melengkapi. Saat makhluk sosial, manusia pasti mengalami persoalan yang menyangkut harkat dan martabat orang banyak dan sangat berbahaya. Jika persoalan-persoalan tersebut tidak diatasi dan dicari jalan keluarnya, maka menimbulkan masalah sosial seperti yang dikutip oleh Arlianus Larosa, yaitu kemiskinan, keterlantaran, pelecehan, manipulasi hukum, dan bahkan kriminalitas. Terima kasih kepada kelompok 4 sudah menyampaikan
hasil diskusinya dan sangat baik. Dan mari kita beri aplaus untuk kelompok 4. Terima kasih anak-anak sekalian. Setelah selesai kita melaksanakan diskusi dan semua pemaparan masing-masing kelompok sudah disampaikan. Kita sudah dengar bersama dan semua hasil diskusinya baik. Sekarang kita akan mendengarkan kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Adapun kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, sifat-sifat gereja. Yang pertama, gereja adalah satu. Kesatuan di dalam gereja mendapatkan dasarnya dari kesatuan Tritunggal, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Gereja yang satu ini terdiri dari pengakuan iman yang sama, perayaan ibadah bersama, dan sakramen-sakramen. Suksesi apostolik yang oleh bisa menegakkan kesepakatan sebagai saudara dan saudari di dalam kerajaan Allah. Dua, gereja yang kudus. Gereja menjadi kudus karena Yesus Kristus adalah kudus. Yesus telah mengasihi gerejanya dan menyerahkan diri untuk gereja, untuk menguduskannya, sehingga umat dipersatukan dengan Yesus menjadi kudus. Pengudusan manusia dalam Kristus merupakan tujuan semua karya di dalam gereja. 3. Gereja Katolik. Kata Katolik berarti mau merangkul semuanya. Gereja diutus oleh Kristus ke seluruh dunia Empat, gereja yang apostolik. Gereja didirikan atas dasar para rasul, memiliki 3 macam arti. Yang pertama, ia tetap dibangun atas dasar para rasul dengan bantuan Roh Kudus yang tinggal di dalamnya. Ia menjaga ajaran, warisan iman, serta pedoman-pedoman sehat para rasul dan meneruskannya. Ia tetap diajarkan, dikuduskan, dan dibimbing oleh para rasul sampai pada saat kedatangan Kristus kembali. Mereka yang menggantikan para rasul adalah dewa uskup yang dibantu oleh para imam. B. Gereja yang memuridkan. Sebelum Tuhan Yesus meninggalkan para murid di dunia dan kembali ke surga, ia memberikan amanat penting yang harus dilakukan oleh murid-muridnya. Dalam Matius 28 ayat 18-20, Tuhan Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Inilah sebenarnya yang ada dalam hati Tuhan, yaitu bahwa Ia mengasihi semua bangsa di seluruh dunia dan rindu agar mereka semua mengenalnya. Sejak penciptaan, hati Tuhan tertuju kepada seluruh bumi untuk memberkati seluruh penghuninya. Ia memilih Abraham untuk menjadi saluran berkat-Nya bagi segala bangsa. Kejadian 12 ayat 1-3. Dan setelah itu Ia memilih gereja sebagai keturunan Abraham, Galatia 3 ayat 29, untuk meneruskan panggilan ini. Tuhan memang tidak secara langsung menyatakan dirinya kepada bangsa-bangsa di dunia. Ia memilih satu umat secara khusus, bekerja di dalam mereka untuk kemudian memakai mereka sebagai sarana berkat-Nya kepada seluruh dunia. Kristus telah menyelesaikan karya terbesarnya. Oleh karena itu, Ia menyatakan bahwa sudah waktunya kabar baik itu diberitakan ke seluruh dunia. C. Tugas panggilan gereja. 1. Gereja yang melayani atau diakonia. Wujud
pelayanan gereja memiliki ciri khas yang membedakan gereja dari pelayanan yang bersifat duniawi, merupakan nilai teologis yang sangat penting. Adapun ciri khas tersebut adalah: 1. Pelayanan gereja bersifat nirlaba, tidak mencari keuntungan tertentu, sebab bukanlah gereja yang dibentuk oleh Roh Kudus, peristiwa Pentakosta. 2. Pelayanan gereja mengacu kepada pelayanan Yesus Kristus sebagai teladan yang telah merendahkan diri untuk menjadi sama dengan manusia. 3. Pelayanan gereja mengarah kepada kedatangan Yesus Kristus. 4. Pelayanan gereja tidak bersifat individual tetapi kolektif. 5. Pelayanan gereja memiliki sifat fungsional dan sekaligus imperatif atau perintah, sehingga tidak berdasarkan kehendak sendiri. 2. Gereja yang bersaksi. Dalam istilah bahasa aslinya yaitu bahasa Yunani, kesaksian diterjemahkan menjadi A. Marturia. Dari kata ini kemudian dikenal istilah martir atau syuhada, yaitu orang yang mati syahid, meninggal karena imannya. B. Marturia berasal dari bahasa Yunani marturia atau sama dengan kesaksian, marturei, bersaksi. Marturei dalam Perjanjian Baru memberi arti antara lain: 1. Memberi kesaksian tentang fakta atau kebenaran. Memberi kesaksian baik tentang seseorang. Membawakan khotbah untuk pekabaran Injil. Di sini bersaksi sebagai istilah pengutusan atau pekabaran Injil. Keterlibatan Yesus dan para rasul dalam pelayanan sosial juga tidak menggantikan inti Injil yang sebenarnya. Yesus berulang kali menegaskan pentingnya perkara-perkara rohani. Dia mengajarkan para pengikutnya bahwa memiliki hidup kekal jauh lebih berharga daripada memiliki seluruh harta dunia. Keterlibatan Yesus dan para rasul dalam pelayanan sosial juga tidak menggantikan inti Injil yang sebenarnya. Yesus berulang kali menegaskan pentingnya perkara-perkara rohani. Dia mengajarkan para pengikut-pengikutnya bahwa memiliki hidup kekal jauh lebih berharga daripada memiliki seluruh harta dunia. D. Pelayanan sosial gereja. Keterlibatan Yesus dalam pelayanan sosial pada zamannya merupakan contoh bukti nyata suatu teladan tentang apa yang harus dilakukan manusia terhadap sesamanya. Abraham H. Maslow menunjukkan bahwa selain kebutuhan yang bersifat materi, manusia juga memiliki kebutuhan yang bersifat sosial dan spiritual. Melalui Injil yang diberitakan, kebutuhan-kebutuhan tersebut terjawab. Misi pelayanan sosial adalah mencakup seluruh makna kehadiran gereja di tengah-tengah dunia, yaitu untuk melaksanakan mandat Allah sebagai pembawa pesan yang diperlengkapi dengan otoritas atau diutus dengan diberi kuasa atau kepercayaan penuh dari Allah. Melalui tindakan nyata Allah dalam turut serta memelihara melindungi untuk menyelamatkan manusia dengan cara memenangkan jiwa bagi Kristus dan memperluas kerajaan Allah yang dilakukan dengan menggunakan berbagai strategi atau metode berlandaskan Alkitabiah. Tujuannya untuk mewujudkan kasih yang berbentuk pelayanan sosial yang misioner, yaitu tindakan nyata orang Kristen yang peduli terhadap persoalan dunia dan masyarakat. Ya, demikianlah kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tugas keterampilan, silakan kalian menyusun suatu program yang dapat suatu program sosial yang dapat kalian lakukan di gereja masing-masing, dan itu akan dikumpul sebelum pertemuan kita pada minggu yang akan datang. Baik anak-anak sekalian, sekarang kita akan mengakhiri pembelajaran kita pagi hari ini.
dan kita akan menyanyi dan berdoa. Kita menyanyi pujian melayani lebih sungguh. 1, 2, 3. Baik, kita akan tutup dalam doa dan anak Kristiani oleh tutup di dalam doa. Silakan. Teman-teman, mari kita satu dalam doa, sudah berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami anak-anak-Mu telah selesai belajar mendengarkan isi berita firman-Mu. Kiranya apa yang kami pelajari tadi bisa tertanam dalam hati dan pikiran kami, agar kami boleh lakukan di setiap kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, mendoa kami. Amin. Amin. Ya, jadi demikianlah, silakan duduk. Jadi demikianlah rangkaian pembelajaran kita pagi hari ini. Kiranya semua yang kita pelajari pagi ini akan diurapi oleh kuasa Roh Kudus dan itu akan dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita masing-masing dan kita dapat menjadi saluran berkatnya Tuhan di dalam kehidupan kita pribadi, dalam keluarga, masyarakat, dan bangsa dan negara. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.